Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Deon Sane buat para investor kripto maupun trader kripto maupun investor kripto yang pemula yang baru terjun ke dunia kripto. Nah, kita akan membahas apa saja tren yang terjadi saat ini di dunia kripto. Nah, bagaimana koin-koin yang ada di cryptocurrency ini bisa bertahan, apakah nanti mereka secara kegunaannya jelas maupun secara fundamental mereka itu jelas ya. Tetapi disclaimer on dulu, ini adalah sebuah video edukasi ataupun informasi atau apa kalian menyebutnya nanti, tapi bukan ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto. Semua keputusan ada di tangan pribadi kalian, untung dan rugi kalian yang menanggung sendiri ya, karena semua perdagangan aset kripto berisiko tinggi. Kita akan kehilangan uang dalam sekejap dan bisa mendapatkan uang dalam sekejap juga. Nah, pada hari ini kita melihat keadaan market kripto kita ya, terjadi koreksi besar-besaran selama hari Minggu ini. Bitcoin turun dari 370-an juta kemarin saat ini ya, mungkin karena efek akhir bulan atau sebagainya, sehingga membuat Bitcoin itu turun hampir 3% dan diikuti oleh Ethereum. Dan ini celakanya ya, ketika Bitcoin turun ya, induksi dari si cryptocurrency ini biasanya akan diikuti altcoin yang lain. Nah, bisa kita lihat XRP, Cardano yang kemarin sempat di 6 ribuan turun ke 5 ribuan saja. Dogecoin sih masih bertahan di 1200, tapi kalau secara mingguan ini sudah turun 6% gitu. Nah, ada ribuan koin yang ada di pasar ya. Di sini dikatakan ada 22.000 koin. Nah, kalau kita lihat di sini bursanya ada 552. Nah, tentu setiap tahunnya akan ada potensi perkembangan teknologi. Apa-apa saja yang bisa berkembang dan itu akan mempengaruhi harga jual dari koin tersebut. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat Bitcoin dan Ethereum itu saya rasa merupakan sebuah koin dengan fundamental tinggi yang sangat sulit untuk dibendung. Nah, walaupun harganya saat ini sedang mengalami koreksi lumayan besar-besaran saya bilang ya. Tapi ya ini pendapat saya, tapi kalian nanti bisa berpendapat sendiri karena dari kapitalisasi pasar ini sudah 6.000 triliun untuk Bitcoin, untuk Ethereum di 3.000 triliun. Tapi ini juga tidak menjamin, bisa jadi kedepannya itu ada koin yang tiba-tiba nge-pump sendiri hingga sampai puluhan juta ya, seperti Binance ini berpotensi juga gitu. Walaupun memang ya masih kalah sama Ethereum dan Bitcoin. Nah, kita akan melihat apa saja perkembangan ke depan ya. Nah, ini adalah salah satu pendiri BitMEX ini memperingatkan bahwa kita akan mengalami koreksi besar-besaran gitu katanya minggu ini dan akhir bulan ini. Ya, tetapi juga akan diikuti oleh bull run, artinya kenaikan juga akan seimbang dengan penurunan itu katanya. Lalu oke, nah ini jadi perkembangan teknologi dari masa ke depan, masa itu tentu akan berdampak pada koin-koin kripto nanti. Nah, saat ini yang sedang digaung-gaungkan oleh para pakar teknologi di bidang cryptocurrency adalah Web3. Nah, Web3 itu sebetulnya sudah lama sekali digaung-gaungkan ya, atau disinggung-singgung di dalam blockchain ini. Web3 itu sama saja seperti dunia virtual. Nah, dalam hal ini itu ada metaverse seperti itulah, tetapi ini kita bisa berinteraksi di dalam dunia virtual itu. Nah, dan dia dibentuk oleh platform terdesentralisasi. Nah, saya sudah melihat menggunakan ChatGPT di sini mencari tahu apa itu Web3. Jadi buat teman-teman yang baru terjun ke dunia kripto ya, setiap tahun itu teknologi berkembang. Jadi semua koin, semua token itu berpotensi untuk naik dan kita juga berkesempatan untuk meraih keuntungan, tetapi ya risikonya juga banyak, itu besar. Nah, saya akan secara singkat saja melihat apa itu dunia Web3 atau Web3 ya kalau bahasa Indonesianya. Web3 adalah singkatan dari Web 3.0 atau Web of Trust yang mengacu pada evolusi internet dari web statis ke web dinamis.
Web3 adalah visi untuk internet masa depan yang dibangun di atas teknologi blockchain. Nah, sudah jelas dibangun di atas teknologi blockchain yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol data mereka sendiri. Nah, jadi kita bisa mengontrol data sendiri, melakukan transaksi secara langsung dan aman tanpa perantara. Nah, gitu guys. Jadi blockchain itu tanpa perantara, itu kata kuncinya. Web3 juga sering dikaitkan dengan konsep metaverse, dunia virtual yang terstrukturisasi, di mana pengguna dapat berinteraksi di lingkungan virtual dan konten digital dengan cara yang lebih imersif dan terhubung. Nah, ini kemungkinan ini ya, seperti di film-film itu kita itu kayak ada di dalam dunia virtual ya. Jadi kita rapat itu kita tidak perlu datang lagi ke tempat tersebut. Kita hanya kirim gambar kita ke dunia virtual itu ya, ke dunia Web3 itu ya. Jadi kita bisa langsung bertatap muka tanpa kita harus berhadir langsung secara fisik gitu. Mungkin ya, kemungkinan. Web3 mencakup konsep decentralized autonomous organisasi atau DAO yang memungkinkan komunitas mengambil keputusan bersama. Nah, jadi terdesentralisasi, bisa mengambil keputusan bersama, berkolaborasi secara terbuka dan transparan, menjadi bagian dari gerak Web3. Wow, ini guys. Nah, itu ya teknologi yang sedang berkembang saat ini di dunia blockchain itu adalah Web3. Nah, saya juga sudah mencoba mencari koin atau token di Web3. Nah, saya lihat di sini ya, memiliki fungsi ya, koin adalah mata uang dibangun blockchain sendiri. Oke, langsung token. Nah, dalam lingkungan Web3, token dapat digunakan sebagai bagian dari protokol tersentralisasi dan DAO. Mungkin pengguna berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh koin populer atau token ya. Web3 itu adalah Uniswap, Chainlink, dan AAP. Nah, ini 3 yang populer di Web3 ya, tapi ini bukan ajakan untuk membeli aset kripto ya. Jadi jangan sampai saya sudah meminta bantuan dari ChatGPT ini, kalian langsung beli Uniswap, Chainlink, Link, dan AAP. Kan kalian analisis sendiri ya, lihat-lihat berita-berita perkembangan teknologi yang ada. Kemudian kalau berbicara koinnya, nah koin di Web3 itu ya, di sini yang populer itu adalah Ethereum, Polkadot, Binance Smart Chain atau BSC, alat pembayaran. Kemudian, nah beberapa contoh koin populer dalam lingkungan Web3. Nah, jadi ini juga bisa menjadi acuan kalian ketika kalian membeli koin atau ekosistemnya di Web3 ini ya. Seperti Bitcoin, di sini dikatakan ada Ethereum, ada Litecoin, Polkadot. Nah, koin-koin ini sudah bisa dikatakan memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan dianggap sebagai koin yang paling dikenal dengan paling terkenal dalam industri kripto ya. Siapa yang tidak kenal Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot? Memang mereka sudah punya ekosistemnya sendiri, teknologinya sendiri ya. Kalau saran saya untuk pemula itu ya kalian ya kumpulin Bitcoin dan Ethereum saja lah gitu lah, daripada nanti berspekulasi dengan koin-koin yang lain sebelum kalian benar-benar tahu dan mengerti koin apa yang kalian beli. Dan ya, semoga kalian bisa cuan lah dari kripto ini ya. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait perkembangan teknologi blockchain saat ini ya. Jadi teknologi blockchain itu kita sedang mendengar istilah Web3 dan itu sedang digaung-gaungkan semua perusahaan ya. Bahkan perusahaan game ini sudah mempercepat adopsi Web3 melalui sistem masuk tanpa kata sandi baru. Wah, ini game suite. Nah, kita tidak tahu nanti game-game mana lagi yang akan mengadopsi Web3 dengan cepat, kita tidak tahu. Tapi setidaknya dengan adanya bantuan Web GPT ini ya, kita juga tidak tahu apakah ini real atau tidak. Seperti Bitcoin, Ethereum itu ya layak kita untuk hold jangka panjang ya, karena untuk saat ini ya memang sedang turun gitu. Jadi guys itu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.